Saya kira Bung Hersu Beno Arif ini agak kebangetan ini ya. Karena em, episode kemarin kalau tidak salah itu membuat thumbnail Rektor ITB itu dungu karena disetir oligarki. Nah ini saya screenshot kemudian saya jadikan thumbnail di video saya juga. Saya kira kalau dungu, saya kira ya tidak lah ya. Kalau dungu itu dimaknai sebagai tumpul otaknya, tidak bisa berpikir secara cerdas, kemudian bebal dan seterusnya itu saya kira tidak. Karena Rektor ITB Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara namanya mentereng. Belakangnya MT Magister Teknik kalau tidak salah, mohon maaf kalau keliru. Itu ya mosok disebut dungu, saya kira kurang tepat ya. Apalagi itu eh, rektor dari salah satu institut yang sangat membanggakan Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung. Saya yang tidak pernah kuliah di sana dan belum pernah ke sana pun bangga dengan ITB. Mosok rektornya disebut dungu ya. Eh, Kalau saya lebih lebih tepat atau lebih suka gitu ya kalau rektor ITB sedang mata gelap ini, cerdas, tidak dungu tetapi matanya sedang gelap, itu menurut saya lebih tepat karena ya ini terkait dengan MOU antara ITB dengan eh, PIK 2 Pantai Indah Kapuk 2 yang itu perusahaan bergerak di bidang properti dan sampai hari ini masih masih apa namanya mengandung kontroversial di mana banyak masyarakat yang eh, ya dalam taraf tertentu emosional ketika eh, terkait dengan proyek PIK 2 yang itu pada masa periode pemerintahan yang lalu itu masuk dalam eh, proyek strategis nasional dan ini saya sepakat itu tidak masuk akal. Nah, dalam situasi yang seperti itu, Rektor ITB yang membawa nama besar lembaga pendidikan yang sangat prestisius di Indonesia itu justru eh, apa namanya menandatangani MOU untuk membangun kampus di kawasan PIK 2. Ini ya saya anggap sebagai gelap mata. Kalau kita lihat uh, simbol ITB Ganesha, di mana Ganesha itu uh, ya disebut, mau maaf kalau keliru ya, dewa pengetahuan. Itu simbol kecerdasan, simbol kebijaksanaan. Dia anaknya dewa dewa Wisnu kalau tidak salah ya. Itu dengan mangkok simbol pengetahuan yang tidak habis-habisnya, kemudian belalainya itu menuju ke mangkok di mana itu sebagai simbol penyerapan ilmu yang terus-menerus dilakukan ini, maka ITB sebagai salah satu perguruan tinggi yang sangat prestisius, sangat membanggakan tidak hanya Bandung tetapi Indonesia secara umum. Sekali lagi saya juga iri dengan rekan-rekan yang barangkali pernah kuliah di ITB dan itu membuat meskipun kita tidak pernah kuliah di ITB coba ikut bangga. Cuma dalam kasus ini kita ya harus jujur, kita mengelus dada. Kok bisa sampai rektor ITB itu tidak sensitif terhadap apa yang sedang terjadi di saat uh, di bawah pemerintahan Mr. Prabowo, menurut dugaan saya ya sedang ingin paling tidak kalau toh tidak memformat ulang itu mencoba mendesain perekonomian ini. Kalau kita runtut dari jalan pikiran yang ditulis dan diucapkan itu, Mr. Prabowo sedang mendesain
satu tatanan ekonomi yang tidak berorientasi pada oligarki. Itu yang kita baca semacam itu. Nah, kalau kemudian IDB dengan sengaja membuat MOU dengan Pantai Indah Kapuk II secara kalkulasi bisnis, secara kalkulasi teknis, barangkali ya tidak ada masalah. Ini kalau kita kaitkan dengan perspektif yang lebih luas dengan apa yang sedang terjadi itu, maka saya lebih suka menyebutkan rektor IDB sedang gelap mata. Nah, ini apakah keprihatinan ini yang terkait dengan lembaga pendidikan tinggi yang sebelumnya sudah dan sedang memprihatinkan kita semua, yaitu yang terjadi di UGM, kemudian terjadi di UI, ini sebetulnya fenomena apa ini? Mudah-mudahan ini tidak menjalar ke institusi pendidikan yang lain seperti Pajajaran, Universitas 11 Maret di Solo, kemudian Undip di Semarang, Udayana di Bali. Ini aktifkan kembali forum rektor dalam hal-hal seperti ini, bahwa itu menjadi domain ITB, oke, tetapi dalam perspektif kebangsaan tidak bisa rektor ITB itu tidak memperhatikan taruhlah misalnya ada sumbangsaran dari forum rektor. Itu kalau ada, ya kembali pada obrolan saya yang lalu, kalau rektor forum rektor itu hanya sekedar kumpul-kumpul para rektor yang sedang memimpin atau menakodai perguruan tingginya masing-masing, ya mohon maaf, dengan cara bercanda ya dibubarkan saja, ya. Salam konstitusi.